Oke, halo, kembali lagi di Ganjil Tekno. Jadi, saya sekarang mungkin berada di setup yang sedikit berbeda dari biasanya, karena biasanya saya ada di meja komputer saya dan nge-shoot di situ. Tapi kali ini saya mau mencoba sedikit berbeda. Jadi, untuk topik yang disampaikan pada video kali ini akan relatif lebih santai, tapi mudah-mudahan tetap bermanfaat. Jadi bukan sekedar video ngobrol yang nggak tahu kemana arahnya. Dan fokusnya akan lebih kepada berita teknologi yang terjadi pada sepekan terakhir ya. Dan mungkin sedikit di sini dan di sana update soal channel ini. Dan soal update ya, ngomongin soal update. Jadi sebelumnya mungkin mohon maaf dulu kali ya, karena agak jarang upload berhubung ada kesibukan dan saya harus pindah-pindah tempat ya. Jadi kemarin sempat ke Indonesia, sekarang balik lagi ke Korea. Tapi sekarang sudah kembali lagi di Korea, jadi saya sudah bisa fokus bikin video lagi. Dan mumpung pekerjaan belum lagi peak-peaknya, nggak lagi padat-padatnya. Ya anyway, langsung aja ke beritanya. Jadi ya, sesuai dari judul video ini adalah Samsung itu sukses pada pekan ini. Samsung itu sukses pada tahun ini sejauh ini ya. Dan Apple ini kok kecenderungannya malah nyungsep ya. Nah, maksudnya apa nih? Jadi begini, kalau Samsung itu suksesnya itu terkait dengan dua hal. Jadi pertama itu adalah soal saham Samsung. Ini bukan channel saham, bukan channel investasi, dan ini juga bukan rekomendasi jual beli saham. Tapi mungkin teman-teman juga sudah dengar kalau Samsung bersama dengan SK Hynix, jadi dua perusahaan raksasa di Korea ini, mereka itu sempat nge-carry semacam bursa efek Korea itu sampai lebih dari 50%-nya itu di-carry oleh Samsung dan SK Hynix, karena dua perusahaan ini itu bikin memori yang cocok untuk data center AI ya. Dan namanya kalau di Indonesia itu ada IHSG, di Korea itu namanya KOSPI. KOSPI ini dia sempat meroket banget lah, hampir lebih dari 9.000. Nah, tapi ya belakangan sudah turun lagi, anjlok lagi ke 6.000. Tapi ini membuktikan kalau saya bukan ahli. Kembali, saya bukan ahli soal persahaman atau investasi, tapi ini membuktikan kalau sebenarnya kalau Samsung bersama SK Hynix ini, dua perusahaan Korea besar ini, mereka itu punya potensi untung sangat besar dari adopsi AI yang belakangan terjadi ya. Ya, tapi saya nggak mau ngomongin lama-lama soal investasi karena bukan bidang saya banget. Nah, yang mau saya bahas sekarang adalah soal Galaxy Z Fold 8 series yang ternyata ini jadi greatest hit-nya Samsung dari segi pre-order di Korea. Jadi Galaxy Z Fold 8 yang sekarang itu kan ada dua tuh, Galaxy Z Fold 8 dan 8 Ultra ya. Nah, kedua smartphone ini dia berhasil mencetak rekor pre-sales baru yang sebelumnya itu dipegang oleh Samsung Galaxy Note 10. Galaxy Note 10 itu buat teman-teman yang mungkin udah lupa ya, jadi itu adalah salah satu Samsung Galaxy Note ya bisa dibilang ini terakhir ya. Jadi dia itu punya bodi yang lebih slim ketimbang yang sebelumnya, dan desainnya itu memang agak berbeda dengan yang 9, 8, dan 7 ya. Jadi dia beneran breakthrough. Kalau sebelumnya Galaxy Note 10 ini dia berhasil menjual 1,38 juta unit dalam 11 hari. Nah, sementara Galaxy Z Fold 8 series itu mencapai 1,4 juta unit dalam satu pekan. Jadi lebih cepat. Dan kalau kita bandingkan dengan flagship Samsung yang lain, yaitu adalah Samsung Galaxy S26 series, dia itu mencapai 1,35 juta unit. Sayangnya nggak disebutkan dalam berapa lama, tapi ya kalau pre-sale sama harusnya ya kurang dari 2 minggu lah. Dan juga melebihi 1,04 juta unit dari Galaxy Z Fold 7 dan Flip 7 yang bisa dibilang pas satu tahun sebelumnya dari Galaxy Z Fold 8 series. Dan pre-sales ini tuh banyak ditopang oleh Galaxy Z Fold 8 biasa ya, bukan yang Galaxy Z Fold 8 Ultra. Nah, memang begitu saya di Indonesia ini, saya juga sempat coba nih Galaxy Z Fold 8 yang biasa ini. Memang dia tuh benar-benar beda lah dari sebelum-sebelumnya. Jadi begitu dia nggak dibuka itu layarnya 5,5 inci 10:16, dan begitu dia dibuka layarnya jadi 4:3. Dan ini bikin Galaxy Z Fold 8 itu jadinya compact ya begitu dia nggak dibuka, tapi masih serviceable, masih memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal yang
urgent, misalnya seperti balas WA atau mungkin lihat email, itu cukup lebar dan cukup tinggi untuk kegiatan-kegiatan tersebut ya. Nggak seperti Galaxy Flip series yang bisa dibilang sudah terlalu kecil lah untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Ada teman saya itu dia punya Motorola Flip itu, memang kalau dibandingkan dengan Galaxy Z Flip itu memang secara performa dia kalah, tapi dia punya kelebihan kalau layar luarnya itu adalah Android full ya. Jadi kalau yang Samsung Flip series itu kan dia layar luarnya cuma untuk mayoritas untuk preview aja lah. Bisa balas cuma yang nggak optimal lah. Tapi kalau yang Motorola ini dia itu bisa balas pesan, bisa balas WA, bisa ya melakukan kegiatan ber-Android secara full lah. Bukan yang diminimalisasi seperti yang ada di Galaxy Flip series. Ultra itu ya kalau kita bandingkan side by side ya, kalau kita buka itu, dia itu bisa dibilang secara luasan yang kita dapat untuk nonton video itu nggak beda jauh dengan Samsung misalnya S26 Ultra ya. Jadi HP besar yang tidak lipat. Kenapa ini bisa lebih sukses dari pendahulu-pendahulunya yang bisa dibilang mirip-mirip ya, seperti Oppo N series, N berapa atau N2 seingat saya namanya. Kemudian ada juga namanya Pixel Fold. Ya mungkin karena ini Samsung ya, dia tuh jangkauannya lebih worldwide ya, lebih global. Kemudian dia juga secara software jauh lebih matang ketimbang Android yang lain, even terhadap Google ya. Dan juga mungkin Samsung memanfaatkan momentum ini di mana mereka itu mempersiapkan diri untuk melawan Apple. Jadi kalau yang belum tahu, iPhone itu akan segera merilis iPhone yang lipat ya. Kenapa Samsung tahu? Ya mungkin karena Samsung adalah orang yang pihak yang bahkan bikin layarnya. Jadi setiap kali Apple itu mau bikin sesuatu, biasanya Samsung udah tahu bocorannya. Dan kalau saya lihat sentimen publik soal Galaxy Z Fold 8 ini ya bisa dibilang positif juga. Jadi dia itu memang secara form factor itu unik dan beda, jadi beneran inovasi lah. Nggak membosankan, nggak iteratif seperti sebelum-sebelumnya. Galaxy Z Fold 8 Ultra itu saya kira lebih cocok buat orang-orang yang mementingkan produktivitas ya. Jadi bukan buat nonton, tapi misalnya untuk lihat dua layar sekaligus, misalnya satunya email, satunya lagi mungkin WA atau mungkin web browser atau mungkin YouTube. Jadi fokusnya ke produktivitas, dan menurut saya setuju kalau itu lebih bagus, aspek rasio yang lebih mengotak itu lebih bagus ketimbang yang melebar kalau soal produktivitas. Karena ya meskipun nanti mungkin layarnya ke belah, tapi begitu keyboardnya muncul, dia itu nggak bakal terlalu makan tempat ya. Nggak seperti Z Fold 8 yang biasa begitu keyboardnya muncul, nah udah layarnya itu hampir habis. Ya, jadi begitulah Galaxy Z Fold 8 yang bisa dibilang sekarang itu menjadi biggest hit ya, greatest hitnya Samsung dari segi presale. Kita lihat ke depannya seperti apa, apakah akan banyak yang return? Rasanya sih enggak ya, enggak seperti Galaxy S25 Edge yang begitu setelah 1-2 bulan setelah rilis itu saya melihat di toko bekas yang di Korea itu sudah banyak yang jual. Nah, begitulah Samsung. Sekarang kita membahas soal kenapa Apple kok nyungsep ya. Jadi memang dalam beberapa bulan terakhir ini kabar-kabar dari Apple itu memang fluktuatif ya, naik turun. Awal tahun itu mereka banyak dipuji, oh MacBook Neo bagus sekali ya, harganya itu sangat murah, sangat cocok untuk pelajar, nggak ada Windows lain yang bisa bersaing. Nggak lama kemudian naik harganya, jadi naik 150 US dollar seingat saya. Dan ini bikin MacBook Neo itu ya masih bagus, karena PC lain juga mahal, tapi tidak tidak se-magical, tidak se-ajaib waktu dia rilis dengan harga yang sangat miring. Nah, sekarang Apple itu bisa dibilang ini ada kabar yang cukup lucu ya. Jadi begini, kita tahu sekarang memori itu lagi susah dicari ya, karena banyak perusahaan memori itu lebih suka jual ke perusahaan-perusahaan yang berbasis AI karena harganya bisa lebih tinggi dan mereka bisa untung besar. Ya itulah kenapa alasan tadi di pembahasan awal itu di Kospi, Samsung dan SK Hynix itu hampir nge-carry satu negara. Nah, tapi ini bikin konsumen yang biasa beli HP, kemudian komputer, laptop, dan sebagainya itu jadi harus menderita karena memori itu jadi mahal. Dan salah satu yang nggak pengen banget diinginkan oleh Apple adalah begitu mereka rilis produk baru, nggak ada yang beli karena harganya terlampau mahal. Gara-gara memori lagi. Nah, Apple ini kan sekarang sudah bulan Agustus ya. Jadi bulan depan harusnya akan rilis iPhone 18.
Dan iPhone 18 ini dia agak beda launchingnya dengan yang sebelum-sebelumnya karena juga ada ya mungkin selain yang standar, kemudian ada yang Pro, kemudian ada juga yang Ultra. Saya nggak tahu yang Air bakal ada lagi tahun ini atau enggak, mungkin bisa jadi tahun depan. Ya kita lihatlah. Nah, mereka itu akan butuh sangat banyak memori karena mereka akan sangat banyak memproduksi HP. Masalahnya sekarang itu harga memori mahal. Jadi saya sudah sempat bikin video sebelumnya soal kemungkinan harga iPhone ya. Kemungkinan harga iPhone itu kalau dari prediksi saya naik 150 US dollar kalau yang base model iPhone 18 biasa. Jadi yang biasa 800 ke 950. Bisa jadi salah, bisa jadi benar ya, kita lihatlah. Mungkin amannya saya harus bilangnya 900 saja, tapi saya coba agak ambil risiko lagi di 950 ya, kita lihat. Nah, supaya iPhone itu bisa tetap murah dan prediksi saya salah ya, mereka itu mencoba untuk mencari supplier lain selain Samsung dan SK Hynix yang salah satunya itu adalah CXMT. Jadi ini semacam perusahaan memori dari China. Nah, kalau teman-teman yang punya bisnis dan biasanya itu mengadakan lelang ya, jadi sebagai business owner kemudian mencari pihak-pihak mana nih yang bisa mengerjakan proyek saya dengan benar dengan harga yang mungkin serendah mungkin ya. Kita biasanya akan minta quotation dari setiap pihak yang kita temui itu dan kita mungkin akan pilih yang paling murah ya selama masih memenuhi kualifikasi. Nah, Apple ini keliling dulu nih, saya nggak tahu apakah Apple itu sudah ke Samsung dan SK Hynix, tapi yang jelas mereka itu sudah bertandang, sudah datang ke CXMT. Karena harapannya nih kalau mereka datang ke CXMT, mereka dapat quotation yang murah dan bisa nih begitu nanti mungkin datang ke Samsung sama SK Hynix atau mungkin produsen memori yang lainnya, ini nih yang dari China bisa murah nih, kalian masih mau nggak jadi supplier saya gitu. Kalau masih mau, ini kalian bisa harus lebih murah dari ini gitu kan. Jadi harapannya sih ya begitu ya dari Apple, jadi supaya bisa menekan harga mereka dapat quotation yang harusnya tuh bisa lebih murah ya. Tapi apa yang terjadi? Begitu nyampe China, begitu negosiasi dengan CXMT, dikabarkan kalau Apple itu dapat quotation yang mahal dan bahkan kabar lebih mahal dari Samsung dan SK Hynix. Loh, kenapa seperti itu? Ini alasannya karena production mereka itu lagi penuh-penuhnya dan banyak diambil oleh Huawei dan Xiaomi ya, jagoan lokal di China, dan juga mereka punya partner-partner dengan AI dan cloud ya, perusahaan AI dan perusahaan cloud yang juga butuh memori. Dan Apple ini datangnya ya bisa dibilang belakangan lah. Jadi ini kami lagi sibuk nih, lagi banyak order nih. Ya bolehlah kami kerjain, tapi harganya nggak bisa normal ya, seperti itulah. Nah ini bikin bisa dibilang Apple itu jadi nggak punya bargaining power, jadi nggak punya daya tawar untuk bilang ke yang pihak yang Korea ini yang biasa menyuplai memori buat mereka supaya bisa pasang harga lebih rendah dari China. Karena kenyataannya ini mahal, lebih sama mahal atau bahkan lebih mahal nih. Nah ini jadinya bikin Apple ya, saya bayangin dari Apple sih mungkin frustrasi ya. Gimana kalau nanti iPhone yang keluar itu jadi mahal banget ya gara-gara memorinya kelewat mahal dan kita gagal negosiasi. Ya jadi seperti itulah. Jadi dan tentunya ini nggak cuma buat iPhone ya. iPhone itu yang paling dekat karena dia September. Tapi kan ya kedepannya mau ada chip M6 mungkin ya. Kemudian MacBook Air itu ya mungkin saya kira akan ada inovasi ya, jadi ada perubahan chassis karena udah dari 2022 tuh sama ya, akan ada perubahan. Satu lagi yang saya ingat itu iPad mini akan keluar versi barunya ya. Jadi iPad mini ini kan sudah saya lupa berapa lama bertahannya, mungkin dari 2021 ke 2022 ya modelnya seperti ini, dan ini sudah lama butuh refresh, katanya sih layarnya akan lebih bagus lah dan sebagainya. Ya kita lihatlah bagaimana Apple itu akan menghadapi situasi seperti ini. Bukan Tim Cook lagi ya, CEO-nya nanti John Ternus ya. John Ternus menarik nih ke depannya. Dan kalau saya pribadi sih, saya sudah mengantisipasi hal ini, jadi saya sudah bikin videonya juga. Kalau saya jadi sudah beli HP sebelum semua peningkatan harga ini terjadi. Jadi saya sudah ganti HP-nya ke S26 Ultra. Nggak murah sih. Saya belinya yang 512 itu kemarin dapat sekitar kalau dirupiahin 14 juta ya. Ini memang akan jauh lebih murah kalau ketimbang kita lihat harga baru S26 Ultra, tapi ya
relatif ke penghasilan mayoritas orang, buat termasuk juga saya, ya harga 14 juta rupiah ini juga bukan harga yang murah. Tapi ya kembali, ini adalah investment long term, jadi mudah-mudahan sih saya tepat ya. Kita lihat aja. Dan tentunya kalau nanti harga iPhone naik, ya kemungkinan besar juga Samsung kan, ini harga iPhone naik, ya udahlah kita naikin juga, padahal mereka kan yang punya memori ya. Meskipun katanya sih memori itu bisa dibilang tetap ya, namanya Samsung pasti pengen dapat profit sebesar-besarnya. Jadi ya belum tentu juga, meskipun mereka yang bikin memori, mereka tuh bisa ngasih banyak alokasi ke divisi smartphone mereka, yang bisa dibilang sekarang lagi sukses-suksesnya seperti berita pertama. Oke, mungkin demikian aja video singkat dari saya yang nyantai ini. Teman-teman mau dengar apa lagi selain berita terbaru dari teknologi ya? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya Judan, terima kasih telah menonton.